Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan di video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul, kita akan membandingkan ketiga produk iPhone sekaligus. Dan ini akan berfungsi banget nih buat lo semua yang memang pengen upgrade iPhone ataupun hijrah dari Android ke iOS ataupun iPhone. Ketiga produk ini tentunya udah turun drastis, jauh banget harganya dan cukup affordable sekarang. Dan kita akan membandingkan ada iPhone X, kemudian iPhone XR, dan ada iPhone 11. Kira-kira nih, Brody and Besti, mana sih yang paling worth it untuk kalian gunakan ataupun kalian takis di tahun 2022 ini? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video kali ini. Sampai habis. Dan untuk video kali ini, brother, gue nggak cuman membandingkan spesifikasi di atas kertas aja, tapi kita akan melakukan social experience langsung dengan menanyakan ke beberapa orang di kantornya Pricebook yang menggunakan tiga produk iPhone tersebut. Kira-kira mereka ada keluhan atau enggak, atau mereka sudah merasa puas dengan spesifikasi yang dipunya sama tiga produk iPhone tersebut. Dan nanti di akhir dari video, bisa kali ya gue kasih sedikit hadiah lah buat mereka sebagai bentuk apresiasi bahwa kali ini yang review bukan gue, tapi mereka akan mencoba mereview sendiri untuk iPhone yang mereka gunakan gitu. Tapi sebelum kita mulai ke sesi social experience untuk kita tanya-tanya ke mereka dan mereka nge-review handphone yang mereka sendiri, mungkin gue bakal beberin beberapa spesifikasi singkat dari ketiga produk iPhone tersebut di scene berikut ini. Oke brother, sekarang kita sudah dengan salah satu narsum, aka narasumber. Anjay, sebutin nama, tempat tinggal, hobi, Instagram, pacar. Pacar gak usah dah. Oh yaudah, okay. Sobat penting anjir. Yaudah, nama gue Nopal, biasa dipanggil Opang. Terus apalagi hobi ya? Udah nggak usah, nggak penting. Kita concernnya sekarang adalah di sini gue pengen nge-review handphone, tapi gue nggak pengen keluar dari mulut gue. Reviewnya. Jadi gue pengen keluar dari teman-teman Pricebook. Bagaimana cara mereka bisa menilai handphone mereka masing-masing, terutama concern kita adalah iPhone yang lagi harganya ini turun harga banget. Marsum juga sama. Ini kita akan ngebahas iPhone X, XR, dan juga iPhone 11. Yang lu punya apa? Tiga-tiganya lu punya? Orang kaya. Enggak. Lu pakai apa? Gua iPhone X. iPhone X. Cek orang iPhone X. Bojong mas. Sunda mah iPhone ya? iPhone. Oh, iPhone kalau Sunda mah. iPhone X ataupun iPhone X. Ya. Lu make iPhone ini kapan? Apakah memang sedari lu bayi sampai sekarang lu udah pakai iPhone apa gimana? Iya, udah pakai iPhone. Dari bayi? Iya. Anak sultan. Nah, bapak gua Steve Jobs. Oh, Steve Jobs. Tapi Steve Jobs apa Steve Jobs? Steve Jobs. Oh, Steve Jobs. Nah, kalau kakek gua Side Job. Oh, kakek lu Side Job. Lu kenapa pada akhirnya lu melabuhkan hati ke iOS? Karena menurut gua iPhone itu ya lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam hal Kayak buat kerjaan, terus nggak ngelek-ngelek. Kerjaan lu kan di Pricebook cuma main game doang, lu digaji. Gua main game pakai HP Pricebook. Kurang ajar. Sehingga baterai health-nya tidak turun. Iya. Jadi awet. Oke. Menurut perspektif lu sebagai opang yang sering collab sama gue di video Investigapon dan kita sudah sering menginvestigasi beberapa produk handphone. Iya. Menurut lo, kelebihan dari iPhone X itu apa? Kelebihannya? Selama lu pakai experiences lo. Kamera. Terus performa. Udah sih itu doang. Udah itu doang. Baterai kurang. Oke, gue pengen tahu. Lu sebagai pengguna iPhone tahu nggak sih kameranya kan ada dua. Itu resolusinya berapa megapiksel? 8/2. Salah ya? Coba gue cek dulu. 8/2 lagi. Aku bayang. Anjing ngomong aja. Kasihan editor. Anjing ngomong aja. Selain itu kekurangannya yang menurut lo yang rasa-rasanya tuh masih bisa diimprove dari handphone lo dan mungkin lo akan upgrade, apa yang lo cari? Mungkin gak ke iPhone lagi sih, lebih ke Android gue bakal nyari. Kenapa lo berpindah ke Android? Kok tiba-tiba ke lain hati? Baterai sih. Oh baterai. Memang rumornya iPhone X memang tuh
cukup worth it digunakan di tahun 2022 ini karena harganya udah turun jauh. Iya. Bahkan ada yang harganya 4 jutaan gitu loh secondnya. Iya, ada. Tapi memang untuk baterainya itu jauh lebih boros ketimbang iPhone XR. That's why teman-teman gue banyak yang minta rekomendasi gitu, 10 apa 10R lu butuh apa gitu. Kalau misalkan lu butuh baterainya yang long last, ya better ke 10R. Tapi kalau lu butuh ya yang lebih compact, lebih tampilannya lebih stylish gitu kan lu lihat nih. Tapi kalau dibandingin sama HP zaman sekarang ya, menurut gue lebih jauh banget sih nih iPhone X. Kenapa tuh jauhnya? Iya dari baterai, terus dari performanya ya kan. Dari chipsetnya juga udah ketinggalan jauh kan, ini kan 2017 kan? 2017 betul. Iya kan launchingnya? Iya, benar. ada beda 4 tahun. Oke. Nah ini lu selama make ini keluhannya cuma baterai doang, nggak ada lagi yang lain? Iya, baterai doang. Lanjut Brody, sekarang kita sudah sama narsum kedua. Boleh perkenalkan nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, terus status. Gak usah, udah pada tahu gue siapa. Tengi. Tengi. Lu di Instagram gue udah banyak yang nanyain juga, Beka. Iya, makanya. Iya. Cop, gini Cop. Jadi concern kita sekarang adalah gue pengen nge-review iPhone tapi bukan keluar dari mulut gue nih reviewnya. Jadi keluar dari narsum yang benar-benar udah experiences menggunakan iPhone tersebut. Gitu. Nah, salah satunya adalah lu sebagai narsum Sebagai korban. Tak dulu belum pertanyaannya, lu jangan gitu kan. Bersalah, Beka. Jangan gitu. Oke, Acop. Sekarang yang lu gunakan adalah iPhone apa? 11. Aduh, gue mau nanya ini takut gue diskakmat sama Acop. 11 guys. Pertanyaan kedua adalah, Apa? kenapa lu memilih menggunakan iPhone 11? Sebenarnya gue itu korban omongan dari bewok. Tahu nggak lu pada? Cop beli iPhone aja Cop. Ntar lu jualnya bakal bagus harganya. Iya sih emang bagus sih harganya kalau dijual, kalau iPhone memang bagus. Cuman Iya kan harga jualnya nggak turun Iya, banget tahu. ketimbang Android. Lu berarti sebagai iOS ataupun iPhone user baru baru banget, baru 3 bulan. setelah lu menggunakan Android dari kecil. Dari kecil. Lu di Arab pakai apa handphone? Nokia. Oh, Nokia mah Symbian dulu kan, belum ada Android. Cuma abis Nokia gue ke Samsung. Oh, ke Samsung. Oke. Lu lahirnya Samsung ya? Kaki duluan. Waduh. Makasih udah dibenerin, Sungsang. Udah tua kasihan. Oke, berarti lu pengguna baru berapa lama Cop lu pakai? Apaan? Ini iPhone. 3 bulan. 3 bulan, cicilan Lu baru jalan tahu 3 nggak? bulan. Terhitung dari cicilan gua. Baru bayar 3 bulan ya. Oke, siap. Baru 3 bulan. Aduh, gue udah jadi ngerasa bersalah. Tapi Cop, gue kan merekomendasikan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan lu pada saat itu ya kan. Iya, Bang, gue pengen ganti handphonenya apa ya? Terus gue kulik tuh kebutuhannya si Acop. Nah sekarang nih, experience lo selama sebagai user pengguna baru. User ya pengguna ya. Sebagai user baru yang menggunakan iPhone 11. Kan lu langsung lompat nih makanya iPhone 11. Iya. Ada nggak sih kekurangan-kekurangan yang rasa-rasanya tuh lu rasakan selama 3 bulan pemakaian? Nah, ini edukasi buat Sok apa? curhat. Buat brother-brother. Ayo, brother-brother. Sok curhat. Pertama lu harus cek dulu speknya kayak apa dulu gitu. Pas gua beli tuh gua nggak ngecek speknya. Speknya? Ternyata layarnya itu nggak HD. Betul. Baru 720 ya? 720. Itu termasuk HD sih, bukan HD plus gitu. Bukan Full HD gitu. Oke, terus? Terus kayaknya ke baterai deh. Baterainya kecil nih. Oh, iya. Baterainya kecil. Tapi nggak separah iPhone X-nya si Opang sih. Iya sih emang. Jadi yang pertama adalah kekurangannya layarnya belum sesuai sama ekspektasi lo. Compare to Android yang lo pakai. Terus yang kedua adalah baterai. Yang ketiga? Yang ketiga itu masalah apa namanya? Audio, lo sempat komplain sama gua, Bang. Oh iya, audionya kurang apa namanya? Kurang bagus lah dibandingkan sama Samsung. Yang lo pakai dulu Sama A50. Kayak A50. Enggak deh, enggak. Enggak A50. Masih bagusan ini. S10 Plus kita kan sempat pakai barang S10 Iya, Plus. S10 Plus, masih bagusan S10 Plus dulu. Oke. Auto audio terus sama ini alarm. Kenapa alarmnya? Nggak pernah nyala. Enggak, cuma settingan ntar gue benerin, lu jangan norak, lu jangan malu-maluin gua. Emang nggak nyala guys, serius dah. Ntar gue benerin, gimana? Alarm terus malu-maluin gua lu. sama notifikasi sih. Notification-nya kenapa? Notification kayak lebih enakan Android deh. Karena lu pengguna baru, jadi lu belum terbiasa sama UI. Kadang notifikasi WhatsApp tuh nggak masuk bang. Itu ada settingannya juga, nanti gue aturin. Lu jangan norak gini, style gitu-gitu, ini lebih teknis spek aja bro. Guys, asal lu tahu ya, sebelum ini syuting nih, ini orang nih bakal pindah ke Android. Ya gue emang, ya itu ntar kita bahas lah selanjutnya. Cop, itu kan tadi kekurangannya Cop, sekarang kelebihannya dah. Kelebihannya. Apa yang lu suka? Kalau kelebihannya, kalau main game enak. Kan bener kan? Iya, kalau main game enak. Lebih smooth gitu, Kalau main bener game, kan? iya, Oke, main Mobile Legends lag. Iya. Selain itu, selain kamera apa lagi? Selain kamera, game? Ini warnanya, gue suka.
warnanya. Oh, waktu itu Acop soalnya nyari warna purple karena dia Gua suka nyari banget. warna ini, warna Karena dia lucu. purple boy. Ini lucu kan warnanya tuh. Jadi pas gua kalau pakai casing yang bening, gue kasih photocard gini, jadi Foto jadi iya, kelihatan. jadi kayak masuk aja Susah gitu. banget bro, nyari warna purple waktu itu agak Iya, jarang, Cop. gua Sampai harus ke nyari beberapa toko. sampai sebulan baru bisa dapat. Enggak, orang kita beli margin masuk dapet lu, gue cariin. Bro, kita dari Mazum Tang City bro, pindah ke Fatmawati, bela-belain bro, demi nyari iPhone. Apakah masih worth it di tahun 2022 ini? Sebenarnya dengan harga yang tadinya berapa juta, 10 juta, 9 juta, 8 juta, 7 juta yang sekarang, 128. Kalau yang 64 kan ada yang 6 jutaan tuh sekarang. Menurut lo apakah masih worth it dengan penurunan harga yang cukup signifikan? Kalau harga segitu gue worth it sih, worth it banget. Compare to specification Iya. yang dia miliki. Ah. Tapi kalau belinya dulu, Kalau dulu mah jangan lah. ya karena sekarang udah keluar yang baru lagi. Iya. Ini juga gue beli second, bukan yang baru. Iya, karena gue selalu Boleh nggak merekomendasikan sih kalau ada yang ngomongnya gitu? Boleh dong, karena kalau gue tuh selalu merekomendasikan kebutuhan lo kalau lo memang ya butuh second tapi like-nya atau baru, asal lo detail ngelihatnya kenapa enggak? Iya. Gitu dibanding kalau lo beli baru terus lo jual lagi rugi. Makanya, second mending jual second lagi. jual lagi. Nah, Nah. cuan nggak? Ini, Cuan nggak? ini, Cuan. ini jadinya. otaknya. Baiklah brother, sekarang kita sudah sama pasien, maksudnya ini narsum selanjutnya. Tapi kenapa kita begini terus ya Mbak Hotmi? Nggak tahu, kayak kita kayak lagi Ala-ala dalam dunia pembaca dalam berita. berita. Mbak Hotmi Bertua sebagai salah satu finance SRGE Semuanya lah ya. semuanya yang ada di Pricebook. Sekarang kita temanya adalah iPhone. Oke. Seperti yang Beok tahu, Mbak Hotmi adalah sebagai pengguna iPhone terlama di kantor Pricebook. Ketahuan dong umur gue. Iya benar. Malu Mbak Hotmi sekarang lagi pakai handphone apa? iPhone-nya? iPhone XR. iPhone XR. Sebelumnya pakai iPhone apa? Terakhir itu iPhone 6 ya. iPhone 6 yang jatuh, terus udah gitu ditibelinya sama Bewok. Iya. Bewok Justin. Mbak Hotmi, dari sekian banyak varian OS termasuk Android, kenapa pada akhirnya melabuhkan hati ke iPhone? Oke, jadi kalau tadi di awal ngomong kan katanya gue yang paling lama nih. Risik Acop, malah main game orang lagi syuting. Jadi gue tuh pakai iPhone itu dari tahun 2011 atau 2012 deh. Gue Oke. lupa tepatnya itu karena sebelumnya gue dikasih BB sama kantor. Heeh. Terus kemudian iPhone resmi masuk Indonesia bandingan sama XR. Sekarang kita akan masuk ke sesi experiences, penggunaannya. Kita ada sedikit mini review lah. Oke. Apa yang Mbak Hotmi suka dari abang? Bisa jadi Tobi. Oh salah ya? Itu laki gue dong. Ini Oh, tapi laki apa lu ya? Apa yang Mbak Hotmi paling banget suka dari spesifikasi atau apalah yang ada di iPhone-nya Mbak Hotmi? Mungkin kamera. Kamera. Kenapa? Maksudnya terlalu nyata ya? Iya, kalau Karena misalkan- kalau kayak iya. misalkan merek sebelah tuh kan kayak terlalu cakep gitu. Kayaknya udah kena filter duluan gitu. Sedangkan Oke, kalau keren iPhone tuh views. pasti langsung yang kayak ya udah emang kayak begitu ya gitu aja gitu. Di Instagram juga nggak reduce ya. Iya, betul. Nggak blur ya kalau Iya. misalkan update Iya. di feed. Terus- Apalagi kamera. Kamera Kan dulu, terus sebagai pengguna iPhone yang paling lama, sekarang resolusi kamera iPhone XR berapa? nggak tahu gue. Kan gue bilang tuh fun fact, semua user iPhone tuh jarang yang tahu spesifikasi iPhone-nya dia Gue sendiri. nggak penting, pokoknya yang penting gue gantinya ke iPhone aja. Oke, kameranya Terus, oke lah ya pokoknya. Iya, terus kalau misalkan iPhone keberapa, gue nggak masalah, yang penting duit gue nyampe aja. Oke, Kamera, apalagi speknya iPhone, kemudahan, menurut gue lebih simple ya. UI berarti ya. Iya, mungkin User kali ya, gue nggak tahu deh interface. bahasa Lebih ininya smooth, ya. iya. Yang pasti kalau gue buat gue, emak-emak menurut gue itu Chipset simple ngaruh- aja. chipset ngaruh nggak Apaan sih? tuh? Chipset Bionic berapa gitu. Ih, gue nggak peduli deh, Nggak pokoknya peduli. penting iPhone. Pokoknya aja. iPhone. Baterai aman? 10R? Lumayan sih, Lumayan ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya ya, iPhone 6 dibandingin iPhone 6. Ini lumayan cukup, buat gue sih cukup ya, misalkan satu kali sehari nggak masalah karena gue toh makainya bener-bener full Netflix kalau udah malam Seharian gitu. tahu Gue nggak bangun. kapasitas baterai iPhone Nggak 10R? Kan kenapa sih semua user iPhone kayak begitu, Dem? Kalau karena- layar gimana? Layar gue suka karena apa namanya? Emang gimana sih apa yang ngebedain? Maksudnya gimana layar tuh apa gitu? Oh, ibu-ibu mah yang penting mah udah kayak begitu aja gitu ya, Ya nyaman udah, pokoknya dipakai. yang penting gue udah make ya udah gitu. Oke, siap. Emang apa bedanya? Ada yang retina, kalau iPhone Gunanya tuh- apa? Iya, layarnya tuh lebih jernih, kecerahannya. Kan terus bisa diatur itunya, Ya, kalau gelap tadi- enggak itu gitu. Ya itu brightness namanya, Mbak. Ini jadi gue yang review, bukan teman-teman Pricebook yang review. Oke, dan terima kasih banyak Mbak Hotmi. Sama-sama. Wishlist kira-kira dari iPhone XR mau loncatnya kemana? List ya. Mungkin yang sekarang heboh banget ya. 13. 13 ya. Pro. Iya, Yang Pro. varian warna baru.
Kalau warna gue nggak peduli sih ya, yang penting yang mana yang paling murah aja. Oh. Sama ininya. Dia tuh nyuruh gue beli iPhone kan, Wok cariin gue yang paling murah, yang bagus. Sama ini mungkin ya, memori gitu. Internal storage. Itu. Gue Ini kamu beli yang 128? 128. Jadi biasanya iPhone itu mahal ketika memorinya makin gede. Sedangkan menurut Thank you Mbak Hotmi, semoga Sama-sama. nanti kebeli iPhone 13 Pro Max. beliin dong. Ya. Sama bapaknya Tobi lah. Ya jangan dong, dia mintanya yang lain ntar. Nah, terkait hadiah yang bakal gue kasih ketiga narasumber tadi, seperti yang sudah gue mention di awal, ini sudah gue siapkan, brother, adalah ini wall wireless charger dari iBack. Ini totalnya satu unit itu lebih dari 1 jutaan, bukan kaleng-kaleng nih gue kasih ke mereka. Dan pertama yang bakal gue kasih adalah ini iBack Micnotic Premium 3-in-1 Wireless Charging Station Fast Charging for iPhone. Dan jujur, secara pribadi memang produk ini gue pakai sih. Alasan gue sebenarnya ya simple sih, karena iBack Micnotic ini bisa ngecas 3 produk Apple sekaligus, yaitu iPhone 12 Pro Max yang gue pakai sekarang nih, yang sudah support magnetic charging, terus ada ngecas Apple Watch gue, dan juga satu lagi adalah AirPods. Jadi yang awalnya itu meja gue penuh banget dengan kabel-kabel pas gue harus ngecas ketiga produk ini sekaligus. Nah sekarang nih ya semua itu udah bisa teratasi berkat iBack Micnotic ini bro. Ditambah lagi nih ya dengan desain yang menurut gue cukup minimalis, sehingga menjadikan salah satu nilai tambah dari si produk ini. Ngomong-ngomong soal kelebihan lain nih ya yang dibawa sama produk ini, antara lain nih ya gue sebutin. Ada teknologi overheat protection, kemudian ada overcharging protection, over voltage protection, over current protection, short circuit protection, dan power protection. Yang terakhir nih ada over charger protection. Terus yang kedua nih yang bakal gue kasih ke mereka, sebenarnya sama-sama premium 3-in-1 wireless charging station juga sih, tapi ini namanya iBack Ligno. Dan si iBack Ligno ini sebenarnya punya 2 varian. Yang pertama untuk device iPhone yang ini, kemudian yang kedua ini untuk device Android. Sebenarnya kalau untuk fungsi sih sama persis ya kayak iBack Micnotic. Yang membedakan nih paling dari sisi desainnya aja sih. Terus ya dari daya input output chargingnya ini juga sedikit lebih kecil dan sudah support untuk seluruh perangkat iPhone selain iPhone 12 dan juga 13 series brother. Sedangkan untuk versi Apple device ini juga punya kelebihan yang mirip banget dengan iBack Micnotic yang udah gue sebutin tadi, yaitu ada over current protection, ada under voltage protection, kemudian over temperature protection, ada juga nih over voltage protection, kemudian over charger protection, ada short circuit protection, electromagnetic field protection, dan yang terakhir foreign body detection. Sementara nih untuk yang versi Android device ini udah support fitur Qualcomm Quick Charge 3.0. Dan ini gue bakal beberin sedikit fun fact ya ke kalian. Walaupun sebenarnya iBack Ligno ini punya 2 varian untuk 2 device yang berbeda. Tapi bro, pada kenyataannya gue melakukan sedikit experience, gue pakai iBack Ligno yang for Apple, itu bisa ternyata kita pakai untuk yang Android. Begitu juga sebaliknya. Ini gue rasa lebih mempermudah kita jadi lebih fleksibel sih sebenarnya. Dan kalau misalkan nih kalian pengen kinerja dari wall wireless ini bisa jadi lebih maksimal, kalian tuh bisa loh ngekombinasiin dengan adapter ataupun kepala charger iBack Premium Helios Charger 25 watt plus juga iBack Imperium Cable C2C yang gue pegang sekarang ini. Kurang lebih segitu dulu brother untuk video kali ini dan semoga videonya membantu ya, terutama buat lo semua yang pengen upgrade iPhone ataupun pengen nyari iPhone yang masih worth it buat kalian takis di tahun 2022 ini. Jangan lupa salawatin ya kan, semoga kebeli dan gue doain semoga kebeli ya brother. Akhir kata Bewok pamit, kita mau bagi-bagiin dulu nih hadiahnya buat teman-teman Facebook yang tadi. Ya kan? Assalamualaikum.